Coba bayangkan Anda punya viewers lebih dari 1 juta, tapi cuma punya 9.000 subscriber. Terlihat jomplang ya. Gimana kalau kalian semua bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol berwarna merah yang ada tulisan subscribe-nya itu loh. Nah iya, di bagian bawah sebelah kanan video. Tinggal dipencet aja, oke? Nah, mantap pisan teman-teman. Oke, lanjut ke video ya. Because if I say just one more sentence out loud, I'll die. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Babang Andre. Di mana lagi kalau bukan di BM Movies. Kali ini BM Movies sudah merangkum sebuah film yang berjudul A Thousand Words. Nah, seperti pada cuplikan tadi, di mana kita dapat melihat seorang pria yang mulutnya dilakban. Itu terjadi karena jika dia banyak bicara, maka dia akan mati. Nggak masuk akal kan? Tapi yaudahlah, namanya juga film. Permasalahannya, kok bisa si pria itu akan mati atau tewas atau meninggal kalau dia berbicara? Apakah dia penyembah kerang ajaib? Atau dia sudah ditanam sebuah chip microcontroller oleh pihak tertentu? Entahlah, mungkin Om Deddy tahu. Tanpa bertele-tele, langsung saja kenakan headset, matikan lampu, keraskan volume, dan yuk tonton. Pria di awal film tadi namanya Jack McCall. Dia adalah seorang agen penerbit buku profesional dan kehidupannya bisa dibilang sangat sukses. Memiliki karir sebagai seorang agen artinya dia harus memiliki skill berbicara yang mumpuni. Masalahnya, justru Jack ini mulutnya ngerocos mulu. Padahal yang dia omongin gak penting-penting amat. Jack mempunyai rumah yang besar, mobil mewah, dan juga seorang istri dan 1 anak bayi laki-laki. Dan satu kejadian di gerai Starbucks, ketika dia masuk dan melihat antrean yang panjang, kalian tahu apa yang dia lakukan? Termasuk saat dia sedang konsultasi ke psikiater atau psikolog gitulah ya, justru malah dia yang banyak berbicara. Do you ever stop to think about what people are thinking about when you're not in the room? What do people think when I'm not there? That's the thought that I want to know. What do people think when I'm not there? I know you think something when I'm there. Ketika sampai di kantor, Jack disambut oleh seorang seperti petugas parkir gitu ya, yang meminta agar buku karangannya dibaca oleh Jack agar bisa dicetak dan dipasarkan. I'm getting closer on your manuscript. It's moved from my kitchen table to my nightstand and next to be by my toilet and that's where to get read. Namun sayangnya buku si petugas parkir tak pernah sekalipun dibaca hingga menumpuk. Dan perkenalkan, dia adalah asistennya Jack, namanya Aaron. Di mana Aaron adalah pegawai yang masih nampak culun gitu ya karena kurangnya jam terbang. Hingga dia diajari oleh Jack cara untuk menjadi agen profesional. Study me. Learn to speak your mind but do it quickly. You have to remember this is all part of your training. Okay. Jack juga fasih dalam mereview sebuah buku tanpa harus membacanya secara penuh. All your best books have everything you need to know in the first 5 pages and the last 5 pages. Pregnant, war, alone, war over, baby older, new man, happily ever after, bestseller. Scene berpindah saat Jack sedang presentasi. Dr. Sinja adalah seorang guru spiritual terkenal yang mempunyai puluhan juta pengikut di seluruh penjuru bumi. Jack ingin mendapatkan kesempatan bersama Dr. Sinja untuk bekerja sama menerbitkan sebuah buku yang dianggapnya akan laku keras di pasaran. Namun rekan-rekannya pesimis untuk mendapatkan kontrak dengan Dr. Sinja karena pasti akan banyak pula agen lain yang ingin bekerja sama dengan Dr. Sinja. Namun Jack dengan sombongnya mengatakan, I'm Jack McCall. This is what I do. Hey, I can talk anybody into doing anything. Agar bisa bertemu dengan Dr. Sinja, Jack mengikuti kelasnya walau tak serius. Seperti ketika dia pura-pura dapat melihat mutiara biru dalam meditasinya, yang dimana tak semua orang dapat melihat mutiara biru itu. Dengan segala aktingnya, dia pun berhasil menemui Dr. Sinja dan berbicara 4 mata dengannya. Awalnya Jack basa-basi saat berbicara dengan Dr. Sinja, namun akhirnya Dr. Sinja paham jika ada sesuatu yang dimaksud oleh Jack. Jack kemudian menjelaskan maksud kedatangannya. Dia meminta agar Sinja mau bekerja sama untuk menerbitkan bukunya.
And all my career, I've dreamed that I get to represent someone who I believed in. I believe in you, and I think I can help you to change the world. Tanpa bertele-tele, Dr. Shinja mengatakan bahwa dia sama sekali tak tertarik. Kemudian Dr. Shinja mengajak Jack berbicara di tamannya. Tanpa menyerah, Jack terus-terusan mengoceh agar Dr. Shinja mau bekerja sama dengannya. Termasuk saat dia ditanya tentang sebuah pohon. I love trees. The trees, I love them. I love trees. Bahkan Jack mengibaratkan dirinya adalah seekor burung yang dimana kita tahu bahwa burung suka hinggap di sebuah pohon untuk bertahan hidup. Jack tak henti-hentinya merayu Dr. Shinja dan karena terlalu bersemangat, Jack menyandarkan tangannya ke pohon namun dia justru merasa tangannya seperti tersayat. Tree gave me a splinter. The Bodhi tree did nothing. It did not move. Dr. Shinja yang kekeh tak mau menerbitkan bukunya, Jack pun kembali dengan ocehannya yang tak jelas tujuannya apa. If you commit to me, I give you all that I am. Mind, body, and spirit. Everything. Namun berkat ocehannya, akhirnya Dr. Shinja mau menerbitkan bukunya yang akan bekerja sama dengan perusahaan Jack. Remember, our words have a profound rippling effect on the entire universe. Oh, I'm counting on that. Jack yang begitu senang dengan keberhasilannya, langsung menemui ibunya di panti jompo untuk memberitahu bahwa anaknya hebat. Ibunya Jack punya penyakit pikun dan menganggap Jack adalah Raymond, yaitu suaminya yang sudah meninggal. Jack terus menyangkal bahwa dirinya bukanlah Raymond. Itu diakibatkan karena Jack mempunyai kebencian terhadap ayahnya sejak dia masih kecil. Oh, Raymond. Jack never forgave you for leaving. Ma. And Jack missed my birthday again. Mom, I'm Jack. I'm your son. I'm here. Dan hingga Jack sudah dewasa pun dia belum memaafkannya. Saat makan malam, istrinya mengajaknya pindah rumah karena menginginkan lingkungan yang baru. Namun Jack lebih memilih agar tetap tinggal di rumahnya yang sekarang saja. Okay, we cannot raise a family in this house. Look, I bought this house on my potential and then I earned. Saat mereka sedang berdebat, ujuk-ujuk terjadi goncangan seperti gempa. Tapi ternyata itu bukanlah suatu gempa, melainkan pohon yang secara ajaib ujuk-ujuk muncul di halaman rumah Jack. Jack terkejut melihat ada pohon yang ujuk-ujuk tumbuh. Please tell me why you would plant a tree right in the middle of the patio. I don't plant the tree. Kemudian dia teringat kalau pohon itu adalah pohon di taman Dr. Shinja yang menyayat tangannya. Jack menganggap itu adalah hadiah yang dikirim oleh Shinja dan dia berniat untuk merawatnya. Sort of classy. Keesokan harinya Aaron mengatakan bahwa Dr. Shinja sudah mengirimkan bukunya. Namun Jack sangat terkejut saat Aaron mengatakan bahwa bukunya hanya berisi 5 halaman saja. 5 pages long? 5 pages long. As in 1, 2, 3, 4. 5. The end. Jack langsung menemui Dr. Shinja dan menanyakan tentang bukunya yang hanya 5 halaman tersebut. Dia bahkan juga menyamakan buku itu dengan sebuah brosur. Dr. Shinja mengatakan bahwa memang itulah bukunya. Jack yang kesal sampai-sampai dia menuduh bahwa Dr. Shinja adalah penyihir yang mengirimkan pohon ke rumahnya. Dr. Shinja pun kebingungan tentang pohon tersebut. Kemudian Jack membawa Dr. Shinja ke rumahnya untuk melihat pohon itu. Dr. Shinja menyadari bahwa ada yang menarik dari pohon itu karena satu cabang tak memiliki daun. Kemudian Dr. Shinja meminta Jack untuk memandang pohon itu dan mengatakan sesuatu. Hey, you know, it almost seems like every time I say something. Dr. Shinja mengatakan bahwa itu ajaib. Dan benar saja ketika Jack berbicara, daun itu pun rontok. Menurut Dr. Shinja itu menakjubkan. Namun justru Jack malah bertingkah konyol. I want my baby back, baby back, baby back. I want my baby back, ribs. Dr. Shinja mengatakan bahwa Jack dan pohon itu kini terhubung satu sama lain. Setiap Jack berbicara satu kata, maka akan ada satu daun yang terjatuh. Jika Jack terus berbicara, maka semakin banyak daun yang berjatuhan dan itu membuat Jack semakin sakit. Apapun yang terjadi dengan pohon itu, maka akan terjadi juga dengan Jack. Dan jika sampai daunnya habis, pohon itu akan mati dan Jack juga mati. I can die! Well, someone could turn you into a coffee table. Kini pohon itu hanya tersisa 1000 daun. Artinya Jack hanya mempunyai 1000 kata yang dia punya. Pokoknya satu kata, satu daun. Jack yang kesal dan belum percaya akan hal ini, akhirnya mengambil sebuah kapak untuk menebang pohon itu. Namun ternyata tubuhnya terpental dan Jack mempunyai luka goresan seperti goresan di pohon. Jack masih menyalahkan Dr. Shinja atas tumbuhnya pohon itu.
Namun Dr. Shinja mengatakan bahwa dirinya tak melakukan apapun dan tak tahu bagaimana itu terjadi. Jack menganggap bahwa dirinya terkena kutukan. Kemudian Shinja harus pergi ke Bolivia untuk sebuah pertemuan spiritual. Masalahnya, bagaimana nasib Jack? Don't talk for 3 days. How hard can it be? Hello! Keesokan harinya Jack melihat istri dan anaknya yang masih tidur. Dia yang tak bisa bicara akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pesan yang dia tulis. Namun ternyata dengan dia tak bicara pun daun itu tetap jatuh. Artinya Jack sama sekali tak boleh mengeluarkan kata-kata meskipun dalam bentuk tulisan. Akhirnya Jack memutuskan untuk mengikuti perintah Dr. Shinja untuk tak berbicara sekata pun. Jack pun mampir dulu ke kedai Starbucks sebelum bekerja. Wait, ini orang kayak pernah lihat deh di video-video tentang parodi-parodi Starbucks atau semacamnya gitu. Ada yang pernah lihat juga? Lanjut. Dengan susah payah Jack memesan kopi dengan bahasa isyaratnya. Double chocolate chip muffin. Yum. Dan masih ingat dengan Jack saat pergi ke psikolog? Nah, ini dia keadaannya sekarang. Sesampainya di kantor, Jack tak berbicara sepatah kata pun. Sialnya, hari itu dia kedatangan tamu penting yang ingin mendengar cerita Jack tentang keberhasilannya atas kerjasama dengan Dr. Shinja. Jack harus bercerita tentang Dr. Shinja. Life is a journey. Namun tamunya tak paham maksud Jack. Life is a journey. Ditambah lagi di rumahnya ada sepasang tupai yang bermain di pohonnya. Karena pohon itu dan Jack terkoneksi, Jack merasakan geli di tubuhnya yang membuatnya terpaksa meninggalkan tamunya. Di pertemuan Jack dengan klien selanjutnya, Jack meminta Aaron untuk berbicara menggantikan dirinya. Namun Aaron justru mengacaukan semuanya. Jack hanya bisa tersenyum dan tak bisa membenarkan dari perkataan Aaron. Sialnya lagi, tukang kebun di rumahnya menyiramkan air ke pohon itu. Hal itu membuat Jack basah kuyup di tengah-tengah pertemuan dengan kliennya. Tingkah Aaron membuat klien sangat kesal dan Jack gagal mendapatkan deal dengan klien itu. Good luck, gentlemen. You'll need it. Di malam harinya, istrinya mengajak Jack berbicara. Namun karena Jack tak banyak mengeluarkan kata, membuat istrinya marah karena salah dalam mengartikan bahasa isyaratnya. Jack mencoba menjelaskan kepada istrinya mengenai pohon itu, namun istrinya masih belum juga mengerti. Jack yang tak tahan dengan keadaan ini, kemudian memutuskan untuk menghubungi Dr. Shinja. Namun Dr. Shinja masih belum mendapatkan jawaban dan menyuruh Jack bersabar sampai dia datang. Seperti biasa sebelum berangkat ngantor, Jack memesan kopi di kedai Starbucks. Namun kali ini nampak si barista sudah paham bahasa isyaratnya. Venti triple shot. Iced latte. Extra milk? Saat di kantor, atasannya meminta Jack agar tak gagal lagi bekerja sama dengan kliennya. Jack diharuskan berkomunikasi dengan rekan bisnisnya lewat telepon. Namun Jack bingung bagaimana cara dia menjawab pertanyaannya nanti. Dengan ide cemerlangnya, Jack menggunakan suara dari boneka yang ada di meja kerja karyawan. Jack meminta Aaron untuk mengumpulkan semua boneka yang ada di meja teman-temannya untuk menghasilkan suara yang berbeda-beda. So big next time, mister. Akhirnya Jack berhasil mendapatkan deal dari kliennya. Di sisi lain, istrinya curhat tentang Jack yang belakangan ini tak peduli dengannya karena tak mau berbicara. Temannya berpikir mungkin Jack dan istrinya kurang waktu berduaan gitu ya. Temannya menyarankan istrinya untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan Jack. I cannot do this. Tibalah Jack di hotel untuk menemui istrinya. Bisa kedebakan mau ngapain, oke? Saat masuk ke kamar hotel, Jack terkaget karena melihat istrinya yang sudah dengan berpakaian seperti itu dan mengajaknya enak-enak dengan suasana yang baru gitu ya. Come on, then say it. Tell me what you want me to do. Yeah, talk dirty. Come on, Jack. Come on, you can do it. That's right, Jack. Come on, Jack. Tapi semua tak berjalan mulus karena Jack masih takut untuk berbicara. Istrinya pun kesal karena Jack terlihat tak bergairah dengannya. Nah, ini muka Jack yang sedang menahan kesaknian duniawinya. Jack mencoba kembali menjelaskan mengenai pohonnya itu. Tapi istrinya menganggap bahwa semua itu omong kosong. Istrinya juga meminta agar dia diceraikan karena sudah tak tahan lagi dengan kelakuannya Jack. Jack yang diusir dari kamarnya itu kemudian pergi tanpa menggunakan pakaian.
Kemudian dia mendapatkan telepon dari Aaron bahwa atasannya sedang bertemu dengan dewan perusahaan untuk membahas buku Dr. Shinja. Jack terburu-buru menuju pertemuan itu, bahkan dia hanya mengenakan kaos dalam pertemuan itu. Jack belum memberitahu atasannya bahwa buku itu hanya 5 halaman. Sialnya lagi untuk Jack, pohon yang ada di rumahnya sedang diasap semprotan hama. Karena efek dari pengasapan itu, akhirnya Jack pun batuk-batuk bahkan hingga berhalusinasi. Are you okay, Jack? With a book like this, coffee shops. To reflect the author's marketing commitments. Kemudian asisten pimpinan datang membawa buku Dr. Shinja yang hanya mempunyai 5 halaman itu. I'm sorry, what? I'm sorry. What? Karena hal itu membuat kliennya kecewa dan tak mau meneruskan kerjasama. Atasan Jack pun kesal atas sikap Jack yang terlihat tak profesional bahkan seperti orang mabuk. Jack, you're fired. Jack mencoba menjelaskan kepada Aaron terkait dirinya. Dengan menggunakan gambar di papan tulis, Jack pun berhasil menjelaskan hal tersebut pada Aaron. Aaron paham tentang apa yang dijelaskan oleh Jack, namun dia menganggap kalau Jack sedang ngawur atau sedang berhalusinasi kembali. Kemudian Jack mengajak Aaron untuk melihat pohon itu dan membuktikannya. Pancake. Lalu Jack menyuruh Aaron untuk memandangi pohon itu dan Jack akan pergi untuk melakukan sesuatu. Wait, where are you going? To pray? To be an angel? Okay, got it. Nah, sekarang Jack mulai untuk berbuat baik pada orang-orang. Dia membagikan roti pada tunawisma, kemudian datang ke gereja untuk menyumbang. Bahkan dia merelakan jam tangan mahalnya untuk disumbangkan. Tapi apa yang terjadi? Nope. Akhirnya Jack bertemu dengan Dr. Shinja dan menjelaskan kesialannya karena pohon itu. Karena daunnya tinggal sedikit, Jack pun sudah mulai sakit-sakitan dan lemah. Jack menjelaskan kalau dirinya akan bercerai dengan istrinya dan juga kini dia dipecat. Dr. Shinja menjelaskan bahwa dia tak menemukan jawabannya. Yang dia yakini adalah bahwa Jack harus menemukan kedamaian dalam dirinya. Jack juga harus menyelesaikan hubungannya yang belum tuntas, termasuk pada istrinya dan juga kepada mendiang ayahnya. You need to accept the possibility that when all the leaves fall off that tree. Setelah pertemuannya dengan Dr. Shinja, Jack putus asa dan mabuk berat. Aaron yang khawatir dengan keadaannya akhirnya mendatangi Jack. Jack marah-marah pada pohon itu dengan perkataan yang tak seharusnya. Jack tak henti-henti bicara, Aaron pun menyuruhnya untuk diam. Kemudian Jack memutar lagu, bernyanyi, dan bahkan berjoget-joget. Aaron kemudian memukul Jack agar berhenti bicara dan menutup mulutnya dengan lakban. Keesokan harinya, entah itu pagi hari atau sore harinya, karena ulah Jack semalam yang tak henti-henti bicara, Jack bersedih dan menangis. Kini daun yang ada di pohon itu benar-benar tinggal sedikit. Dan itu artinya Jack akan sekarat. Please tell me what to do. It's me. My name is Jack McCall. Saat menyirami pohon itu, terdengar telepon yang berbunyi dari panti jompo tempat ibunya tinggal. Perawat mengatakan bahwa ibu Jack ingin bertemu dengan Raymond suaminya. Jack diam dan menutup teleponnya. Kemudian Jack membaca buku Dr. Shinja dan mendapatkan pencerahan. Di sisa waktunya, Jack mencoba berdamai dengan dirinya. Dia mencoba berbuat baik dengan mendatangi istri dan anaknya dan mengatakan sesuatu dengan sehemat mungkin. You, me, we, eternity. Kemudian dia pergi ke kedai Starbucks langganannya dan memberikan sebuah album The Beatles pada pelayan langganannya karena Jack tahu dia sangat menyukai The Beatles. Is this really for me to keep? Yes. Jack juga mengunjungi petugas parkir di bekas kantornya dan dia mengatakan kalau bukunya sangat bagus dan juga sudah terjual senilai $10.000. Kemudian Jack pergi menemui ibunya. Jack yang selalu menolak dipanggil Raymond, namun kali ini dia hanya diam dan mengiyakan. Ibunya bercerita bahwa dia hanya mempunyai Jack dan itulah alasannya bertahan hingga saat ini. Jack hanya bisa terdiam mendengarkan ibunya bercerita. Jack memiliki amarah pada mendiang ayahnya karena dia mengira kalau ayahnya meninggalkan Jack sewaktu kecil. He'd be much happier if he let it all go.
Sampai ibunya tersadar bahwa kini di hadapannya adalah Jack, bukan Raymond suaminya. Kemudian Jack mengatakan bahwa dia mencintai ibunya dan pergi meninggalkannya. Semua yang Jack lakukan tentu saja atas dasar cinta dan kedamaian dalam dirinya. Berbeda saat dia membagikan makanan pada tunawisma yang didasarkan oleh nafsu. Kini Jack hanya mempunyai 3 daun yang artinya dia hanya bisa mengucapkan 3 kata lagi dan setelah itu Jack akan mati. Kemudian Jack pergi ke pemakaman ayahnya. Jack mencoba berdamai dengan ayahnya dan mencoba memaafkan kesalahan ayahnya di masa lalu. I forgive you. Dan film pun durung pragat cuy. Saat HP-nya berbunyi, ternyata Jack tak jadi meninggal. Jack mengangkat telepon dari Aaron. Aaron mengatakan bahwa pohon yang tadinya sekarat kini hidup kembali dan tumbuh subur. Artinya Jack terlepas dari kutukan itu dan dia bisa bicara lagi. Jack ini mempunyai kepribadian yang baru dan menulis buku yang berjudul A Thousand Words. Dia sangat berterima kasih pada Dr. Shinja atas pelajaran yang dia dapat. Kini Aaron yang menjadi agen di perusahaan itu, dia menyodorkan kontrak pada Jack. Namun Jack menyerahkan semua itu pada Aaron karena dia sudah tak terlalu peduli pada uang. Actually, yes. But give me another hug. I love you. Kini Aaron memiliki sifat yang sombong sama seperti Jack waktu dulu. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Jack sekarang berbaikan dengan istrinya. Dia beri kejutan pada istrinya berupa rumah yang diidamkannya. Istrinya sangat senang akan hal itu. Pohon itu pun juga tetap dibawa ke rumah barunya. Dan film pun bener-bener pragat. Oke, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.